Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar market checking ya teman-teman. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk baik di DM Instagram ataupun salah komentar ya di YouTube ini terkait apakah bisa kalau misalkan kita memiliki BI checking yang tidak bagus tetapi kredit lagi atau pinjam lagi di bank. Bisa teman-teman, simak video ini dan jangan di skip. Jadi iya benar ya teman-teman, bisa, tapi ada tapinya atau 50-50 sih teman-teman, lebih tepatnya seperti itu ya. Kenapa demikian? Nah, aku akan jelasin nih. Kenapa kadang itu ketika kalian memiliki kredit yang jelek atau histori jelek pada kredit sebelumnya, kemudian kalian mengajukan pinjaman di bank dan akhirnya kalian tidak di ACC dengan alasan karena kreditnya yang sebelumnya itu tidak lancar. Nah, itu gimana? Gimana caranya sih biar bisa di ACC lagi gitu? Sebenarnya ini mungkin hal yang kurang baik ya, kayak yang aku ajarkan ke kalian. Tetapi ini juga tidak, yang aku ajarin ke kalian ini nggak manjur juga 100% ya teman-teman. Cuma ada beberapa nasabah aku yang memang memiliki kredit yang kurang bagus, tetapi dia bisa di ACC dan bisa kredit lagi atau diberikan kesempatan kedua. Tapi tentunya dengan bank yang berbeda ya. Ketika bank yang sama biasanya kalau misalkan udah di bank A terus mengajukan di bank A lagi, sedangkan histori sebelumnya di bank A itu udah macet, itu biasanya kita benar-benar 100% kita menolak ya. Berbeda ketika dia pengajuan di bank B kemudian dia ingin mengajukan di bank A, ini kan berbeda bank. Jadi biasanya si pihak bank A ini masih memberikan kesempatan, mungkin diberikan dengan limit-limit kecil terlebih dahulu seperti 10 juta ataupun 20 juta gitu. Nanti dilihat pembayarannya ke depannya bagaimana. Kalau misalkan bagus kan bisa dinaikkan limitnya lagi di tengah perjalanan kredit tanpa harus pelunasan atau sering disebut dengan top up. Nah, itu gimana sih caranya gitu teman-teman? Pasti banyak ya yang bertanya, gimana caranya biar bisa kredit lagi ketika BI checking kita jelek. Itu yang pertama adalah caranya tentunya kalian harus pindah bank ya teman-teman. Pindah bank, karena kalau di bank yang sama seperti yang udah aku jelasin tadi pasti tidak mau. Jadi yang pertama itu pindah bank, kemudian kalian itu berikan alasan yang tepat, alasan yang masuk akal dan logis ya kepada pihak bank atau pihak marketingnya ketika kalian disurvei. Misalkan nih biasanya ya berdasarkan pengalaman nasabah-nasabah aku dan berdasarkan ketika aku survei, banyak banget alasannya yang seperti ini teman-teman. Ini aku kasih bocorannya ya, tapi ya tapi ini nggak terlalu 100% berhasil, tapi kemungkinan berhasil ada gitu. Bocorannya yaitu mereka tuh selalu bilang kalau kreditnya itu dipakai sama orang lain dan orang lain itu nggak ngansur gitu. Jadi dia tuh cuma sebagai atas nama. Jadi dia itu tidak mengakui kalau itu kredit dia gitu. Tapi posisi misalkan di sini sudah lunas ya. Ini posisi misalkan sudah lunas tapi historinya masih terlihat di BI checking. Dia biasanya alasannya seperti itu. Pihak bank ada yang bisa percaya, bisa tidak ya dari dari pernyataan si calon nasabahnya ini. Bisa percaya, bisa tidak, tergantung dari pihak marketingnya apakah benar-benar meyakini atau tidak, atau dari tim surveyornya itu meyakini atau tidak. Nah, kadang kita juga melihat dari usahanya. Kemudian tentunya kalau misalkan lunasnya ini udah lebih dari 6 bulan ya teman-teman, kita mungkin bisa bantu proses. Tapi kalau misalkan baru aja lunas, biasanya nggak mau pihak banknya. Mungkin ketika sudah di 6 bulan atau 6 bulan lebih, agunannya mengcover, kemudian usahanya juga dilihatnya bagus, ya mungkin masih bisa juga di ACC. Tapi di sini misalkan kalian bilang dengan alasan kredit kalian dipakai oleh orang lain gitu, ya itu nggak 100% bisa di ACC dan nggak 100% bisa dipercaya juga gitu. Jadi kadang pihak bank memang ada cek lingkungan juga gitu, tapi bisa kemungkinan di ACC juga bisa sih teman-teman gitu, dengan syarat paling dikasih limit-limit kecil terlebih dahulu. Tapi cara tersebut ya jangan ditiru ya, karena nggak bagus juga kan, kalian itu sama aja berbohong. Atau mungkin kalian bisa cari alasan yang lain, alasan yang memang masuk akal dan bisa diterima bank. Kemudian yang kedua itu kalian tentunya akrab atau mengenal pihak bank tersebut, atau marketingnya, kalian akrab dengan marketingnya dan marketingnya itu tahu karakter kalian dan memang benar-benar misalkan si marketing itu tahu kalau kreditnya dipakai orang lain dan sangat meyakini, ya kemungkinan di ACC itu lebih besar gitu. Jadi yang pertama intinya itu kalian kalau misalkan kreditnya
jelek gitu historinya, pastikan udah lebih dari 6 bulan pengajuan lagi gitu. Dan kalian itu harus meyakinkan si marketingnya dan pihak banknya kalau mau mengajukan lagi tentunya tidak akan mengulangi hal yang sama. Kalian berikan alasan atau siapkan alasan yang memang masuk akal dan bisa diterima gitu ya. Sekiranya tidak janggal gitu alasannya. Jangan sampai alasan kalian, iya saya memang macet, saya memang nggak ngangsur karena waktu itu saya nggak ada uang. Itu alasan yang menurut aku sebagai pihak marketing itu fatal. Berarti kalian itu kayak nggak ada inisiatif atau usaha untuk membayar tagihan. Kalian itu seharusnya ya alasannya ya yang gimana ya, aku sih nggak mau terlalu mengajari lebih jauh lagi. Itu paling alasan yang sangat klasik yang nasabah-nasabah aku biasanya sampaikan itu dipakai orang lain, itu bukan kredit saya, paling kayak gitu teman-teman. Tapi kalian harus merangkainya dengan kata-kata yang indah dan sangat meyakinkan pihak bank. Kalau kalian cuma bilang kayak gitu aja itu ya kadang juga nggak pasti di ACC gitu. Jadi tergantung pihak banknya aja gitu ya. Ya intinya pinter-pinter kalian aja, dan mungkin kalau rezeki kalian ya kalian bakal di ACC gitu. Gini juga kalian bisa meyakinkan pihak banknya dengan gini, aku minta dikasih limit kecil dulu aja, aku janji gini-gini. Biasanya pihak bank masih terketuk kok hatinya untuk bisa melanjutkan kredit kalian. Mungkin diberikan syarat. Ada juga pernah case nasabah aku di mana dia itu BI checkingnya jelek, tetapi dia itu punya apa ya kayak tabungan di bank aku. Jadi itu menjadi salah satu salah satu hal yang membuat kita itu memberikan kesempatan untuk dia. Nah, ini bisa diambil juga pelajaran untuk kalian semua. Misalkan kalian itu BI checkingnya jelek, kalian tuh bisa menabung di bank yang kalian targetkan akan kalian pinjam di situ gitu. Misalkan kalian target nih pinjam di bank A, kalian coba deh nabung yang banyak di bank A biar menjadi kayak pertimbangan ketika kita survei. Ketika disurvei, kalian kan tentu menyampaikan juga kalau kalian itu punya dana di bank A gitu, bank yang sedang kalian ajukan pinjaman ini. Jadi itu menjadi pertimbangan untuk kita. Nah, itu salah satunya juga yang membuat pihak bank itu lebih mempercayai kalian lagi gitu teman-teman. Terus waktu itu akhirnya nasabah aku di ACC, tapi dengan syarat ada 3 kali simpanan terakhir yang diblokirkan. Jadi dia ambil limit cuma 20 juta, tapi kita simpankan 3 simpanan terakhir, yaitu simpanan ke 34, 35, dan 36, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lancar, no maintain, nggak pernah menagih sama sekali, dan itu menandakan kalau dia memang karakteristiknya bagus. Dan dia waktu itu pas disurvei itu memang mengatakan kalau kredit itu dipakai sama orang lain, yaitu waktu itu kredit di leasing, kredit motor. Tapi dia bisa membuktikannya kalau misalkan dia itu memang lancar, dan kemungkinan untuk misalkan dia minta top up lagi, tentunya aku akan meng-ACC teman-teman, karena memang biasanya lancar terus selama ini, tidak ada kendala sama sekali. Jadi kalian harus mencontoh nasabah aku ini. Ketika kalian memiliki kredit yang jelek di bank sebelumnya, kalian yang pertama solusinya yang aku kasih tips yang tadi itu, yang kedua kalian coba bisa menabung atau menyimpan dana kalian di bank yang akan kalian pinjam itu gitu kak. Nanti setelah 6 bulan kalian bisa mengajukan kredit gitu. Misalkan kalian gak di ACC, kalian bilang aja ya, sampaikanlah kalau kalian tuh punya tabungan kok di bank itu gitu. Pasti sih menurut aku di ACC dengan limit, mungkin limit-limit kecil dulu lah sebagai awal gitu. So mungkin segitu aja untuk tips dari aku. Ketika kalian memiliki kredit yang jelek, kalian masih bisa juga kok kredit gitu. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!